Pernahkah kamu duduk sendirian, di tengah keramaian, lalu merasa hampa, merasa seperti ada yang hilang, tapi kamu tak tahu apa? Kamu punya makanan, punya teman, mungkin juga pekerjaan, tapi di dalam hati, kosong. Tenang, kamu tidak sendiri. Rasa kosong bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Justru, sering datang saat kita punya segalanya, tapi kehilangan makna. Mungkin kamu kelelahan, menjalani rutinitas tanpa arah. Mungkin kamu terbiasa menyenangkan orang lain, tapi lupa bertanya, "Aku sendiri." Sebenarnya kenapa? Kosong bukan soal materi, tapi tentang hati, yang tak lagi terhubung dengan dirinya sendiri. Penyebab rasa kosong. Pertama, kita terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Bangun, mandi, kerja, pulang, tidur. Besok, diulang lagi seolah hidup, cuma soal bertahan. Ada teman saya, namanya Dika, kerja di perusahaan besar, gaji besar, sering liburan. Tapi suatu malam, dia cerita, duduk di kamar hotel mewah, sendirian, sambil nangis. Katanya, semua ini kayak kosong, kayak aku cuma ngejalanin hidup orang lain. Tujuan awalnya hilang, yang tersisa hanya lelah. Kedua, kita kehilangan koneksi emosional. Tiap hari sibuk, sibuk kerja, sibuk scroll TikTok, sibuk update story. Tapi pas duduk bareng keluarga, hati rasanya jauh. Kita bisa ngobrol panjang di grup WA, tapi sulit bilang, aku butuh teman bicara. Ketiga, kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita ingin kuat, ingin sukses, ingin terlihat tegar. Tiap hari, motivasi di internet bilang, jangan menyerah, harus produktif. Tapi ada kalanya, kita cuma pengen istirahat. Pernah nggak kamu bilang, gue capek, tapi harus jalan terus? Padahal, yang kamu butuh bukan semangat, tapi pelukan dari dirimu sendiri. Keempat, kita menekan emosi terlalu lama. Sedih dipendam, kecewa disimpan, marah dilupakan. Mereka nggak hilang, mereka cuman diam. Tinggal di balik senyum palsu yang kamu tunjukkan ke dunia. Kisah pendek, Raka. Aku mau cerita tentang Raka. Orangnya ceria, selalu bikin orang lain ketawa. Tiap hari sibuk, banyak temen, tapi tiap malam dia merasa kosong. Satu malam, dia duduk sendiri, ambil cermin kecil, dan bertanya, kapan terakhir aku jujur sama diriku sendiri? Ternyata dia lelah. Terlalu sering menyembunyikan luka, sibuk, agar tak sempat merasa. Akhirnya dia mulai menulis jurnal, menangis, jujur pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dia berkata, aku nggak baik-baik aja, tapi nggak apa-apa. Apa yang bisa dilakukan? Satu, duduk dengan diri sendiri. Tutup HP-mu. Dengarkan napasmu. Tanya ke dalam hati, apa yang sedang kamu rasakan? Dua, bicaralah. Tulis. Menangislah. Itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Berani mengakui kita manusia. Tiga, kembali ke hal-hal sederhana. Jalan pagi. Baca buku yang dulu kamu suka. Pandangi langit. Kadang, yang kita cari bukan healing yang mahal, tapi kejujuran. Pada hal kecil yang bikin kita tenang. Empat, terhubung kembali dengan orang yang kamu percaya. Telepon sahabat lama. Peluk ibumu. Tanya kabar kakakmu. Kita nggak harus cerita semuanya. Tapi, setidaknya, jangan merasa sendirian, rasa kosong. Tidak harus ditakuti. Ia adalah pesan bahwa kita butuh pulang. Pulang kemana? Ke dalam diri kita sendiri. Dan selama kamu masih bisa merasakan itu, artinya, kamu belum sepenuhnya hilang. Perenung senja suara hati yang sering kita abaikan, tapi selalu bisa kita dengar.